Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida Uliazain, kelas 1C jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Fatimiyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, mengenai dinasti Fatimiyah. Yang kedua, perjalanan pemerintahan dinasti Fatimiyah yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama, fase konsolidasi dari tahun 969 sampai 1021 Masehi. Yang kedua, fase parlementer. Selain itu juga saya akan membahas mengenai kemunduran dinasti Fatimiyah, kemajuan-kemajuan dinasti Fatimiyah, dan yang terakhir peninggalan bersejarah dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi, yang datang dari Syriah ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah, putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi karena itulah dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun, kalangan Sunni menamakannya Ubaidiyun. Nah, konsep yang digunakan dinasti Fatimiyah itu adalah Syiah radikal Ismailiyah dengan doktrin-doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial. Dalam bersaing dengan pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah memindahkan ibu kotanya dari Al-Mahdi ke Kairo. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika dan Mesir tahun 909 sampai 1171 Masehi, selama lebih kurang 262 tahun. Dan para khalifah tersebut adalah Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'iz, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Zohir, Al-Mustahansir, Al-Mustali, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zofir, Al-Faiz, dan Al-Adid. Nah, namun sejak tahun 1131 Masehi merupakan ciptaan-ciptaan dari Khalifah Kewali, dan hal ini tuh terjadi ketika dinasti dipemerintah oleh Al-Hafiz, dan Al-Hafiz itu sebagai wali bukan sebagai khalifah. Kemudian berdirinya dinasti ini tuh mulai dari abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah ini di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya itu yang luas tidak terkoordinir lagi. Nah, kondisi ini tuh yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah, terutama di daerah yang gubernurnya dan sultannya itu memiliki tentara sendiri. Kondisi ini tuh telah menyulut pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas serta memberi kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali yang melakukan kegiatan politik. Kemudian Fatimiyah itu berkuasa mulai 909 sampai 1173 Masehi atau kurang lebih 3 abad. Nah, dinasti ini tuh mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah. Fatimiyah ini akhirnya berkembang dalam berbagai aspek kehidupan karena ditopang dengan kekuasaan yang luas dan mampu membangkitkan berbagai macam aksi yang bersifat wacana, perdagangan, mengendalikan kekuasaan ke wilayah timur, berlahan-lahan melenyapkan kekuasaan di bagian barat. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mustansir tahun 1036 sampai 1094 Masehi, dinasti Fatimiyah itu mencapai puncak kekuasaannya setelah terlibat konflik dengan Yunani tentang Suriah masalah. Selanjutnya mengenai perjalanan pemerintahan dinasti Fatimiyah, menurut As'adi dalam perjalanannya, dinasti Fatimiyah ini melalui 2 fase. Nah, yang fase pertama itu fase konsolidasi. Nah, fase konsolidasi ini sempat terjadi perang saudara antara Turki dan Barbar. Yang keduanya merupakan kelompok yang turut ikut dinasti Fatimiyah. Barbar memberikan dukungan sepenuhnya kepada Daulah Fatimiyah karena awalnya Barbarlah yang menguasai anggota pemerintahan. Banyak di antara bangsa Barbar yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan, dan keadaan ini tuh berlangsung sampai masa pemerintahan Al-Mu'iz Lidinillah. Untuk lebih mengenal keadaan dalam fase ini, baik tentang pemimpin atau khalifah, pemerintahan, kebijakan pemerintahan, dan situasi yang dihadapinya, akan dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama dari Al-Mahdi tahun 909 sampai 924 Masehi. Nah, Ubaidillah Al-Mahdi itu adalah seorang khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah, yaitu datang dari Afrika Utara, di mana propaganda Syiah telah menciptakan kondisi yang baik bagi kedatangannya dengan dukungan kaum barbar Katama dan menumbangkan gubernur-gubernur Aglabiyah di Ifrikiyah dan Lustamiyah, Kharij di Tahari, dan menjadikan Idris Yafed sebagai penguasa bawahannya. Nah, terus juga ia telah berhasil mewujudkan sebuah kota baru dan dijadikan sebagai ibu kota, yaitu Mahdiyah yang terletak di pesisir pantai Tunisia. Al-Qim. Nah, tadi setelah Al-Mahdi meninggal, ia itu diganti dengan nama Abdul Qasim dan bergelar Al-Qim. Nah, ia mengambil kebijakan yang diambilnya dengan mengirimkan armadanya dan mampu menghancurkan pesisir selatan Prancis, Genoa, dan sepanjang pesisir Calabria tahun 934 Masehi. Tetapi ia tidak akan berhasil dalam pemberontakan Abu Yazid yang berlangsung selama 7 tahun. Yang ketiga itu adalah Mansur. Nah, Al-Mansur pada perjuangannya yang dilakukan oleh ayahnya tadi telah mencapai keberhasilan yang gemilang di bawah kekuasaannya. Ia adalah seorang pemuda yang cerdik, energik, hingga ia berhasil menghentikan pemberontakan Abu Yazid yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya, yaitu Al-Qaim ya. Nah, ia juga berhasil menundukkan Abu Yazid dan pasukannya, bahkan mereka turut membantu ekspansi hingga ke seluruh Afrika. Di sanalah ia membuat kota yang diberi nama Al-Mansyuriyah. Nah, yang keempat ada Al-Mu'izz. Keberhasilan yang dicapai Al-Mansur itu dilanjutkan oleh pemain yang bernama Abu Tamim Ma'ad dengan gelar Al-Mu'izz. Ia telah membuat pencerahan pada dinasti Fatimiyah dengan melaksanakan pekerjaan besar, yaitu pertama itu pembaharuan dalam bidang administrasi dengan mengangkat seorang wazir untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Yang kedua ada pembangunan ekonomi dengan memberi gaji khusus pada tentara, personalia istana, dan pejabat lainnya. Yang ketiga adanya toleransi beragama dengan mengadakan 4 lembaga peradilan di Mesir, 2 untuk madhab Syiah dan untuk madhab Sunni. Kelima ada Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah putra dari Al-Mu'izz dengan sifat pemberani, bijaksana, penyayang, ramah, dan pendamai. Beliau berhasil membuat ekspansi wilayah secara besar-besaran. Seluruh Syria sebagian Mesopotamia dan dari pesisir Euphrates sampai Atlantik telah berhasil dikuasainya. Bahkan saat itu Fatimiyah menjadi rival yang berat bagi Abbasiyah di Baghdad. Yang keenam, Al-Hakim. Al-Hakim adalah seorang penguasa yang sangat kejam. Ia membunuh banyak tokoh kerajaan tanpa alasan. Dan ini tuh disebabkan karena usianya yang masih muda, yaitu 11 tahun. Ketika menjadi penguasa kehidupan pada tahun 996 Masehi, sehingga dengan mudahnya gubernur yang bermoral bernama Barjawan dapat menguasainya dengan penuh. Kemudian fase parlementer. Setelah tadi melalui fase konsolidasi, dinasti Fatimiyah memasuki fase parlementer. Suatu saat di mana banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang rumit sebagai suatu kelanjutan dari kekuasaan atau kejayaan yang dicapai pada fase konsolidasi. Masa ini juga disebut dengan Ahdu Mufuzil Auzaro atau masa pengaruh menteri-menteri, mulai dari Az-Zahir sampai dengan Al-Adid. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Nah, setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz, dinasti Fatimiyah mulai menurun. Kalaupun pada masa Al-Muntasir sempat mengalami kejayaan, itu seperti apa yang telah dicapai oleh Al-Aziz. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Fatimiyah itu, yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Yang kedua, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Yang ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang keempat, kondisi Al-Adid dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Kemajuan-kemajuan. Nah, diantaranya kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, termasuk India dan negeri-negeri Mediterania yang Kristen. Yang kedua, ada di bidang seni. Dapat dilihat pada kemajuan dekorasi dan arsitektur istana.
Yang ketiga dari bidang pengetahuan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar. Nah, yang keempat di bidang ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri. Dan yang terakhir di bidang keamanan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah. Nah, di antara peninggalan dinasti Fatimiyah itu ada 2 bangunan yang sangat bersejarah dan keberadaannya hingga kini masih bisa dirasakan, bahkan mengalami perkembangan pesat. Peninggalan-peninggalan itu yaitu yang pertama itu ada Universitas Al-Azhar. Seperti yang teman-teman bisa lihat di foto itu adalah Universitas Al-Azhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Nah, masjid ini tuh didirikan oleh Al-Sakili pada tanggal 17 Ramadan dan nama Al-Azhar ini diambil dari Al-Zahra, julukan Fatimah, putri Nabi. Dan yang kedua itu ada Dar Al-Hikmah. Nah, Dar Al-Hikmah ini tuh terinspirasi dari lembaga yang sama dan didirikan oleh Al-Ma'mum di Baghdad. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.